Oh, dibikin nggak nyaman, dibikin nggak sesuai arah lagi. sesuai arah. Oh, Dibikin dilema lagi. dilema. Jadinya mentok lagi itu ke situ. Padahal saya telusuri bahwa di titik itu ternyata saya salah. Harusnya saya sudah berada di jalur yang benar. Tapi ketika ada orang lain yang ngomongin, yang menawarkan sesuatu yang bagus, malah saya tertarik. Berarti kalau ada orang yang mempengaruhi itu bisa goyang keyakinannya dia. Nggak enakan sama orang lain. enakan terima aja. Terus bilang ada pusing Tapi sendiri. kan ngampus anak ini dong, anak komunikasi kan. Ngampus nih, kuliah komunikasi. Tapi kenapa bisa jadi barista? Asal usulnya gimana bisa ke situ? Karena sebelum masa wisuda itu kan itu juga masih masa skripsian, dan intinya ada butuhlah biaya tambahan. Di situ ada peluang yang peluang yang bagus yang bisa saya kerja di situ. Dan alhamdulillah ketika saya bekerja di situ, yang awalnya saya tidak tahu bagaimana cara membuat minuman sampai membuat sebuah kopi, racikan kopi yang enak untuk diminum itu, saya dibimbing sampai benar-benar saya bisa di dapat itu. Nah di situ ya intinya dari awal pun saya banyak diyakini oleh orang gitu. Kamu bisa, kamu yakin, saya jalanin. Nah dari situ walaupun prosesnya panjang tapi bisa dilalui sampai saya kuliah, sampai selesai wisuda atau kuliah itu. Gitu. Tapi nggak dipengaruhi orang lain lagi. Untuk saat ini alhamdulillah masih sendiri, masih tetap dengan Ya sudah, jauh berusaha teman ya. Berusaha. Tapi masih kuat kan? Masih alhamdulillah. Punya usaha kan sekarang, punya bisnis apa usaha ya? Usaha. Oh usaha. Ya, masih usaha. Masih jalan berarti ya? Berjalan. Alhamdulillah masih jalan. Ini kan mau nikah nih, bentar lagi nih. Iya betul. Bentar lagi mau nikah. Udah jadi bapak. Ntar dulu, tadi kan katanya gampang dipengaruhin. Jangan-jangan ini nikah karena dipengaruhin orang. Enggak, sebenarnya sih bukan pengaruh dari orang lain, tapi karena mantap dari diri sendiri. Berarti udah nemu titik terangnya. Iya, karena kadang udah di umur yang segini lah, walaupun banyak orang betul rasanya ini masih muda gitu, masih panjang. Tapi saya mikir wah, ini kalau misalnya saya masih labil terus, bahkan sampai ngerugiin orang lain gitu, yang notabene dia mau support saya sampai saat ini gitu. Ya udah nemu lah intinya udah nemu tempat berlabuh. Kalau belum kan ngapain? cuman gini emang bener kadang itu ya, karena ngerasa umur masih 25, masih belum 30 gitu ya, jadi ngerasanya masih muda nih, masih enak nih, masih bisa main-main. Padahal kenyataannya enggak juga sih sebenarnya, karena di umur-umur segini tuh kalau cowok biasanya itu umur matang-matangnya gitu. Malah banyak yang nyaranin cowok tuh udah nikah umur 25. Walaupun banyak juga yang enggak kayak gitu, tapi kan pilihan orang-orang ya, itu pilihan masing-masing. Tapi yang penting umur segitu tuh kita udah harus mikir ke masa depan gitu, arahnya gimana. Artinya udah bukan waktunya mainan lagi gitu, udah bukan waktunya main-main. Kita udah harus beneran serius. Kayak contohnya kayak Meli kan cewek nih. Iya kan, Meli kan cewek, satu-satunya cewek hari ini di sini, di ruangan ini, yang masih di rumah, masih bingung arahnya kita mau ngapain, tujuannya mau ngapain, kerja atau nanti usaha, kan belum tahu nih ya. Pernah nggak kepikiran, ya udah deh daripada susah-susah gini mending nikah aja gitu? Waduh. Pernah nggak punya pikiran kayak gitu kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Atau ada yang pernah nyaranin? Sejauh ini orang-orang terdekat
enggak Enggak, nyaranin enggak untuk nyaranin. menikah gitu. Tapi kepikiran pun belum. Belum. Cuman pernah nggak kepikiran kalau misalnya nanti berkarir atau berusaha, suatu saat menikah nih, Mm. kepikiran nggak nanti bakalan gimana? Kan biasanya antara ikut suami atau gimana, pernah nggak punya pikiran kayak gitu? Atau minimalnya ngebayangin lah, pernah nggak kebayang sampai ke sana? Pernah sih. Pernah. Ya, kadang kalau lagi nggak ngapa-ngapain lah istilahnya. Langsung renung. Lagi berenung. Renung-renung gitu. Aduh, sebagai perempuan nanti misal udah menemukan jodohnya, kesepakatan untuk ikut suami atau apa LDM ya. Iya. Kadang pernah berpikir seperti itu. Jadi kadang bingung hari ini mau nentuin langkah yang seperti apa agar ketika nanti udah siap kondisinya menikah, berada di jalan yang emang udah harus dipilih gitu. Dengan konsekuensi yang sudah siap untuk menerimanya. Iya, betul. Betul banget Mel, soalnya yang kita lakuin hari ini ya, apapun yang hari ini sedang kita jalanin, itu bagian dari konsekuensi atas pilihan kita kemarin. Misal, Maul yang hari ini pulang, di sini kan belum ada apa-apa kan, belum punya kerjaan kan, artinya itu konsekuensi dari pilihan kita dari kota besar balik ke kampung gitu. Mungkin sama Meli juga, dari Bandung ke Solo balik lagi ke rumah, yang pada akhirnya emang milih untuk di rumah dulu gitu kan. Ternyata konsekuensi yang harus kita rasain itu bengong di rumah. Kadang kan mungkin sebagai anak yang udah dewasa kadang juga nggak enak gitu ya, makan tidur ke dapur gitu kan nggak enak juga. Emang itu pilihan dari hidup ya, pilihan dari hidup kita. Termasuk Raffi juga kan udah enak tuh kerja, berangkat kerja sampai sore, pulang, nanti gaji dapat, tinggal terima gaji. Sekarang dia kan harus mikir modalnya berapa, hari ini harus dapat uang berapa ya kan, Iya. hari ini harus dapat uang berapa, belum lagi nanti persiapan mau nikah gitu kan. Habis nikah dia makin pusing nih, belum bayar, gasnya habis. Pengalaman. Ya, Berdasarkan pengalaman. berdasarkan pengalaman.